Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika akhir-akhir ini rezekimu terasa berat, usaha terasa lambat, dan pikiran sering gelisah, saat malam tiba, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Banyak orang terlihat tenang di siang hari, namun saat malam datang, hati mulai bertanya, sampai kapan keadaan ini akan bertahan? Dalam nasihat para ulama, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi tentang kepada siapa hati ini bergantung. Beliau mengajarkan, selama hati masih terlalu berharap pada manusia dan keadaan, rezeki terasa sempit. Namun ketika hati kembali berserah sepenuhnya kepada Allah, disitulah kecukupan mulai terasa. Saudaraku, sebelum tidur, ada satu amalan ringan dibaca 41 kali yang insya Allah menjadi sebab Allah mendatangkan rezeki dan kemudahan saat pagi hari. Amalan ini sederhana, tidak membutuhkan waktu lama, namun mengandung makna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha mengatur rezeki setiap hambanya. Malam adalah waktu terbaik untuk menitipkan lelah dan membiarkan Allah mengurus sisanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki seringkali kita pahami sebatas apa yang bisa dihitung, uang, pekerjaan, dan hasil usaha. Namun para ulama mengingatkan, rezeki jauh lebih luas daripada sekadar angka. Ia adalah kecukupan, ketenangan, dan rasa aman yang Allah titipkan di dalam hati hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam banyak nasihatnya menegaskan bahwa rezeki tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah hati kita untuk berserah. Banyak orang bekerja keras namun tetap merasa sempit, bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati dipenuhi rasa takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup, dan takut masa depan. Saudaraku, rasa takut itu perlahan menutup pintu rezeki. Bukan karena Allah menahan, tetapi karena hati terlalu sibuk mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Dalam nasihatnya, Syekh Abdul Qadir mengajarkan, jika hati ingin dilapangkan, maka lepaskan dulu ketergantungan pada makhluk. Karena selama hati bergantung pada manusia dan keadaan, ia akan mudah goyah. Rezeki sejati datang saat hati mulai tenang, saat seseorang menyadari bahwa Allah Maha melihat setiap usaha, setiap doa, dan setiap air mata. Malam adalah waktu di mana Allah membuka ruang bagi hambanya untuk kembali jujur. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, hanya ada diri yang lelah dan harapan yang ingin disandarkan. Saudaraku, saat kamu mengingat Allah di waktu malam, sesungguhnya kamu sedang membenahi satu hal penting, cara pandangmu tentang rezeki, bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar dengan kegelisahan, melainkan dijemput dengan keyakinan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu mengingatkan, Allah tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Allah. Dan ketika seseorang sadar akan hal ini, hidupnya mulai terasa cukup. Mungkin keadaanmu belum berubah hari ini, namun jika hatimu mulai tenang, itu adalah tanda Allah sedang bekerja dalam diam. Dan dari ketenangan itulah rezeki perlahan menemukan jalannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan mencari rezeki, banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi karena hatinya lelah menanggung beban yang terlalu berat. Kita sering mengira semakin kuat kita mengendalikan hidup, semakin aman keadaan. Padahal dalam banyak nasihatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa hati yang ingin tenang harus belajar melepaskan. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal adalah keadaan di mana seseorang tetap bergerak, namun hatinya tidak bergantung pada hasil yang belum terjadi. Beliau mengajarkan, selama hati masih bergantung pada manusia, pada pekerjaan, atau pada keadaan, rezeki akan terasa sempit.
karena apapun yang bergantung pada makhluk akan selalu rapuh. Saudaraku, rezeki sejati tidak datang dari kekuatan kita semata, tetapi dari izin Allah, dan izin Allah turun saat hati belajar percaya. Di malam hari, ketika semua suara mereda, Allah seakan mengajak kita untuk menilai ulang hidup. Apakah selama ini kita lebih sibuk mengatur atau lebih sibuk berserah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam banyak nasihatnya sering menekankan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba yang jujur tawakalnya. Bahkan ketika jalan terasa tertutup, Allah sedang menyiapkan pintu lain yang belum terlihat. Saudaraku, ketika kamu melepaskan rasa takut tentang masa depan, kamu sedang memberi ruang bagi rezeki untuk masuk, karena rezeki tidak menyukai hati yang penuh tekanan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, bagaimana jika gagal? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana jika Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik? Dalam tawakal, kita belajar memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai segalanya, melainkan mempercayakan segalanya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan satu prinsip penting. Jika Allah sudah menjadi sandaran, maka tidak ada alasan untuk terus merasa takut. Saudaraku, ketenangan bukan tanda bahwa masalah telah selesai. Ketenangan adalah tanda bahwa hati sudah berada di tempat yang benar. Dan ketika hati sudah berada di tempat yang benar, rezeki akan datang dengan cara yang tidak pernah kita rencanakan. Tawakal bukan akhir dari usaha, ia adalah awal dari pertolongan Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah hati mulai memahami makna tawakal dan kepasrahan, kita sampai pada satu waktu penting yang sering diremehkan. Malam setelah salat Isya, para ulama mengajarkan malam bukan hanya waktu istirahat, tetapi waktu untuk menata kembali hati. Dan dalam banyak nasihatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya membersihkan hati sebelum meminta kelapangan rezeki. Setelah Isya, saat dunia mulai tenang, duduklah sejenak, tidak perlu lama, cukup hadirkan hati di hadapan Allah. Mulailah dengan niat sederhana, bukan untuk menuntut, tetapi untuk berserah. Karena rezeki tidak lahir dari tuntutan, melainkan dari ketundukan. Saudaraku, amalan malam ini sangat ringan. Bacalah istighfar dengan perlahan. Astaghfirullahalazim. Bacalah sebanyak yang kamu mampu, 100 kali atau lebih, dengan hati yang sadar. Setiap istighfar bukan sekadar pengakuan dosa, tetapi pelepasan beban, beban kesalahan, beban pikiran, dan beban rasa takut. Tentang rezeki, dalam nasihat Syekh Abdul Qadir, istighfar adalah kunci, karena hati yang bersih lebih mudah menerima pemberian Allah. Setelah istighfar, lanjutkan dengan zikir tawakal. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu. Ucapkan dengan pelan, biarkan maknanya masuk ke dalam hati, bahwa cukup Allah yang mengurus hidupmu. Saudaraku, amalan ini bukan janji rezeki akan datang seketika, namun ia adalah jalan menuju ketenangan. Dan dari ketenangan itulah Allah sering membuka pintu-pintu yang tertutup. Akhiri dengan doa singkat. Tidak perlu indah, cukup jujur. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu butuhkan. Lakukan amalan ini setiap malam dengan hati yang lembut, karena istiqomah kecil lebih dicintai Allah daripada semangat sesaat. Dan saat kamu tidur dalam keadaan mengingat Allah, sesungguhnya kamu sedang menitipkan rezekimu kepada pemiliknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah memahami amalan malam, ada satu hal yang sering terlupakan, padahal sangat menentukan. Lapang atau sempitnya rezeki, keadaan hati. Banyak orang rajin beramal, namun masih merasa berat dalam hidup.
bukan karena amalnya kurang, tetapi karena hatinya belum benar-benar tenang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam banyak nasihatnya selalu menekankan adab hati sebelum berharap pada hasil, karena Allah melihat bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana hati kita melakukannya. Saudaraku, adab pertama adalah tidak tergesa-gesa menuntut hasil. Amalan bukan alat transaksi. Ia adalah jalan mendekatkan diri dan kedekatan kepada Allah. Tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk materi. Seringkali Allah lebih dulu memperbaiki hati sebelum melapangkan rezeki, karena hati yang gelisah tidak akan mampu menjaga nikmat yang besar. Adab kedua adalah menjaga prasangka kepada Allah. Dalam nasihat Syekh Abdul Qadir, prasangka buruk adalah penghalang halus yang sering tidak disadari. Ketika hati berkata, Allah tidak peduli padaku, saat itu ketenangan mulai hilang. Saudaraku, Allah tidak pernah lalai. Jika rezeki belum berubah, bukan berarti doa ditolak. Bisa jadi Allah sedang menunda untuk kebaikanmu. Adab ketiga adalah menjaga lisan dan sikap di siang hari. Amalan malam akan lebih kuat. Jika di siang hari kita berusaha jujur, tidak menyakiti dan tidak meremehkan nikmat kecil. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, siapa yang menjaga adab akan dijaga Allah, dan penjagaan Allah lebih berharga daripada rezeki yang melimpah. Saudaraku, istiqomah juga berarti menerima naik turunnya perasaan. Ada malam di mana hati terasa dekat, ada malam di mana hati terasa kosong. Jangan berhenti, tetaplah datang kepada Allah dalam keadaan apapun. Jika suatu malam kamu lalai, jangan putus asa, kembalilah dengan rendah hati. Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada hamba yang merasa sempurna. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, kadang ia hadir sebagai ketenangan, kesehatan, dan kekuatan untuk bertahan, dan semua itu adalah karunia besar. Saudaraku, saat hati mulai lapang, rezeki akan lebih mudah mengalir. Bukan karena usaha bertambah, tetapi karena Allah menurunkan keberkahan. Jagalah adab, jagalah istiqomah, dan percayalah, Allah Maha menepati janjinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perenungan ini, bukan untuk menutup harapan, tetapi untuk menguatkan keyakinan. Ingatlah satu hal penting, rezeki tidak pernah salah alamat. Ia tidak akan tertukar, tidak akan tertinggal, dan tidak akan melewati waktunya sendiri. Apa yang hari ini terasa berat, bukan berarti Allah menjauh. Justru seringkali Allah sedang mendekat, namun dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dah pernah menasihati, jika hatimu sudah berserah, maka jangan lagi sibuk mengatur hasil. Biarkan Allah yang bekerja, karena Dia lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Saudaraku, tidurlah malam ini dengan hati yang tenang, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena kamu tahu kepada siapa kamu menitipkannya. Jika rezeki belum lapang, jangan berhenti berharap. Jika usaha belum berhasil, jangan berhenti bersujud, karena doa yang terus diulang dengan hati yang rendah tidak pernah sia-sia. Jadikan amalan-amalan ini sebagai teman hidup, bukan sekadar pelarian saat sulit. Sedikit, namun istiqomah, ringan, namun penuh makna. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah mengganti lelahmu dengan kemudahan, kecemasanmu dengan ketenangan, dan kesempitanmu dengan kelapangan rezeki yang berkah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu, berkahkan apa yang Engkau beri, dan jauhkan kami dari rasa bergantung selain kepadamu. Jika hatimu merasa tenang setelah mendengar ini, itu adalah tanda Allah sedang menyapamu. Dan semoga saat pagi datang, kamu bangun dengan keyakinan baru bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.